Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Tat. Seneng ya akhirnya kalau bisa pulang kantor. Seneng sih. Seneng ya pulang kantor. Ditungguin kan. Ditungguin sama siapa? Tungguin istri tau. Istri emang nungguin? Nungguin. Caranya tahu istri antum nungguin pulang kantor gimana? Jadi kalau saya pulangnya malam, itu malam banget. Biasanya dia tuh belum tidur, Mas. Antum pulang jam berapa tuh? Kalau tak perhatikan tuh antum pulangnya selalu pagi ya? Enggak dong, malam. Masa? Iya, jam 1 itu pagi ya. Oh, pagi itu pagi. Enggak sih, kadang-kadang. Kalau jadi kalau kadang pulang malam, kalau saya nggak bilang ke istri kamu tidur dulu, itu biasanya dia pasti nungguin. Jadi dia nggak tidur sampai saya pulang. Ya, makanya kadang-kadang sama sekali nggak tidur? Enggak. Jadi makanya saya kadang-kadang kasihan. Cuman saya sering kadang waktu saya bilang ke dia kayak, ini aku pulang agak malam, udah kamu tidur dulu. Tapi ngomong dulu. Ngomong harus. Memang. Tapi kalau nggak ngomong, dia pasti nungguin gitu. Oh, tapi kalau udah ngomong terus nanti tidur. Tidur. Tapi. Kalau saya gitu. ngomong gitu, dia tidur. Itu kayak gitu udah emang dari awal nikah? Ya dari awal nikah. Sama sebelum nikah? Ya dari awal dong. Sebelum nikah serem banget ya. Saya pikir siapa tahu pertanyaan jebakan ini. Pergaulan bebas. Iya. Pergaulan swasta berarti. Karena anak-anak muda kan suka love language yang ke pasangan-pasangannya. Oh iya, kayak tadi itu. Entah yang mungkin yang sudah menikah atau belum menikah gitu. Itu Sebentar, menurut saya nanya dulu. Kalau love language-nya Mas Mirza ke istri atau istri ke Mas Mirza apa kira-kira? Lah itu apa ya? Atau apa deh yang Aku tuh nggak pernah membahas tentang ini sebenarnya. Iya. Apa ya? Tapi itu ini loh, di Nabi itu juga melakukan sebenarnya, walaupun dulu belum ada istilah itu ya. Tapi itu sebetulnya banyak yang dilakukan juga oleh Rasulullah sama istrinya. Iya. Contohnya apa? Love language apa yang diberikan Rasul ke istri-istrinya? Misalnya kayak word of affirmation ya. Word of affirmation. Kayak memuji gitu. Kadang-kadang Nabi itu bahkan saking nggak pengen istrinya itu dapat kata-kata yang jelek dari Nabi. Iya. Nabi itu pernah kopinya keasinan gitu. Karena malam-malam ketukar ya gulanya sama kopi. Tapi diminum sampai habis itu. Minumannya Nabi lah. Gitu. Jadi asin. Tapi Nabi bilang ke istrinya, ya, nggak disisain. Karena biasa kalau Nabi minum sesuatu itu disisain setengah. Nanti setengahnya diminum Aisyah. Nah, pada saat itu Nabi itu menghabiskan gitu. Loh, Aisyah nanya kok habiskan. Kok habis gitu kan. Ya, ini kopinya rasanya beda. Jadi word of affirmation banyak lah, Nabi suka. Kan word of affirmation kan suka ngomong memuji ya. Muji. Rasul dulu sering muji istrinya ya? Oh, Pak, sering sekali. Cantik. Gitu, ya, Humairah. Humairah itu artinya pipi yang kemerah-merahan. Kemerah-merahan ya. Itu ibunda Aisyah. Aisyah ya. Dan ibunda Khadijah juga sama. Ada panggilan-panggilan sayangnya gitu. Merah-merahan itu dalam arti bagus ya, bagus kan gini, biasanya kalau orang pipi merah kan pakai blush on. Iya, nah, kalau beliau ngerti lo blush on. Tahu dong, kan punya istri. Oh, iya. Jadi kalau ibunda Aisyah itu memang alamiahnya pipinya berarti saking putihnya gitu. Oke, iya. Punya pipinya kemerah-merahan gitu. Nah, itu pujian. Ya, sering aku sayang kamu. Tapi selalu bilang. Suami istri kan juga bilang gitu ya. Kalau antum ke istri gimana? Juga bilang gitu. Ya masih sih. Enggak, tadi pertanyaan saya ke antum dulu, jangan dilempar ke saya. Enggak. Kenapa? Nah, itu dari berdasarkan tadi ya. Nabi kan melakukan itu. Kira-kira hal-hal seperti itu apa yang kamu sudah dapat mungkin perjalanan pernikahan ini sama istri? Kalau love language kan mungkin ada beberapa macam. Ada tadi word of affirmation yang selalu memuji. Ada quality time, physical touch, apalagi giving, ngasih hadiah ya, give, act of service. Kayaknya semuanya melakukan, cuman agak yang kurang tuh kayaknya ini word of affirmation ya. Oh, kayak nggak perlu ada penegasan kalau aku sayang sama kamu gitu. Iya. Kayak udah tahu lah ya gitu. Tapi iya gitu, kayak udah tahu gitu. Cuman kayak aneh aja kalau kalian melakukan itu ya kerasanya. Iya, tapi kita nggak pernah membahas nih. Oh, nggak pernah? Nggak pernah ngebahas. Cuman kayaknya kalau dibahas ya emang agak aneh, cuman nggak apa-apa. Kalau kayaknya yang jarang dilakukan adalah kayak word of affirmation itu, memuji atau bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu-gitu sih. Kayak mungkin aku lebih bilangnya mungkin kangen aja sih. Kangen ya, itu juga termasuk. Tapi itu ya udah gitu, karena kan kita ketemu terus. Nggak cuman gini, kalau buat saya kan lebih ke mungkin ini pria ya, sudut pandangnya ya. Mungkin kalau boleh dikoreksi antum sama teman-teman pulang kantor semua.
ngapain aku bilang gitu, mendingan aku buktiin aja gitu loh. Oh, berarti kamu act of service. Love language-nya act of service. Iya. Ya cara membuktikan kalau kamu tuh ya kan gini loh, nggak semua orang punya borong semua. Iya, yang kelima-limanya tadi ya love language-nya ya. Tapi memang ada yang misal dominan gitu kayak tadi antum kan, aku nggak bisa kalau ngomong word of affirmation, tapi ternyata ditunjukkan pakai perbuatan nih. Nah itu act of service. Iya, mungkin ya, itu lah. Itu masih love of language. Oh itu love language ya. Iya. Ya mungkin language. Itu apa beliin makan atau nganterin kemana. Ya, nah, aku mending nemenin. Gitu. Aku begitu sih. Quality time ya. Quality time jelas sih. Malah justru quality time itu menurutku kayak memang kayaknya goalsku dulu sih Goalsku dulu tuh memang apa ya? Aku dulu sampai sekarang bilang sama istri juga gitu. Kadang tuh kan aku iri sama teman-teman saya yang lain yang kayak bisa kerja kok dalam satu hari bisa kerjanya jamnya panjang gitu dalam kerjaan. Terus aku kok nggak bisa gitu ya gitu. Loh, bukannya ini memang tujuan dan doamu ya? Katanya kamu pengen kerja untuk bisa quality time sama banyak keluarga, artinya sama istri, sama orang tua gitu. Banyak waktu untuk keluarga ya itu sih tujuannya. Kayaknya memang udah diaminin Allah, terus atau malaikat ya ini banyak waktu buat keluarga. Banyak. Act of service ya. Ya itu sih, itu terus apa lagi ya? Ya tapi memang. Antum sendiri Pi? Saya tuh hampir quality time-nya? Hampir kelima-limanya sih. Semuanya ya? Iya, hampir ya karena ya act of service ya pernah. Gitu. Ya pernah, semua pernah lah ya. Maksudnya kayak word affirmation mungkin ya, terutama itu sih sebetulnya. Yang dari 5 tuh yang paling utama mana? Yang paling banyak itu sebetulnya word of affirmation. Karena kami suka diskusi. Ya? Ya, karena kami suka ngobrol. Iya, suka ngobrol. Kami suka ngobrol. Saya sama istri itu suka ngobrol. Suka ngobrolin kadang-kadang hal-hal yang berat gitu sampai akhirnya endingnya kayak punya prinsip sendiri-sendiri gitu, kayak ya udah deh gitu. Malah ribut. Iya, enggak ribut sih. Jatuhnya lebih ke kalau aku tetap begini, ya udah. Enggak, antum tapi tahu nggak love language-nya untuk istri tapi bukan untuk antum ya? Untuk istri. Untuk istri tuh dia tuh maunya apa gitu? Act of service. Oh, act of service. Act of service. Jadi kayak misal bantuin pekerjaan rumah. Itu. Itu antum nyapu? Nyapu. Saya nyapu. Saya nyuci piring. Wih, sama kayak saya. Terus ya itu act of service. Jadi apa ya? Bill Gates aja sampai sekarang masih nyuci piring. Oh iya. Karena nyuci piring itu menurut riset itu bisa nurunin stres. Iya Gede sih, banget. aku pernah dengar. Jadi aku senang banget buat lakukan itu. Kadang-kadang aku sampai nyuci itu bisa nyuci piring itu pernah ya ditumpuk dulu tuh sampai lama, habis itu baru kita cuci itu sampai 1 jam aku bisa. Benar-benar senang aja. Loh, gitu. Antum tuh kalau di rumah ditumpuk dulu baru dicuci ya? Enggak selalu. Oh, enggak selalu ya? Itu pas emang pada kondisi tertentu ya. Kan karena istri ngajar juga. Kalau ngajar, saya kerja gitu. Kadang-kadang ya udah berlalu begitu saja. Pas lihat ke dapur, kok udah banyak. Ya udah biasanya kadang-kadang saya cuci. Gitu. Aku kayak yang kurang ini deh. Hadiah mungkin ya. Oh, gift ya? Gift. Hadiahnya itu aku tuh soalnya lebih seneng yang aku dikasih tahu untuk aku mau menghadiahi apa. Itu kayaknya sama sih. Karena kita kalau ide sering salah. Iya, jadi kalau aku khawatir salah, khawatir nggak terpakai, terus jadi kayak usang dan nggak dipakai, nggak bermanfaat kan, mubazir gitu. Jadi mendingan aku dikasih tahu pengenmu apa, jadi jelas gitu loh. Jadi tak beliin kan kamu pakai. Iya, gift lebih situ. Iya sih. Tapi itu love language ini bisa, ini kan kita karena obrolannya sudah menikah ya. Tapi buat teman-teman yang lain yang sebelum menikah penting nggak sih mengetahui saat ta'aruf, misal mereka download aplikasi ta'aruf online ini. Terus setelah itu mereka nazar tuh. Nah, tapi di aplikasi kan belum ada ya pertanyaan love language ya. Nah, misal mereka ketemu nazar terus melontarkan pertanyaan love language, menurut antum bagaimana? Apakah itu bisa diaplikasikan di aplikasi ta'aruf online ini atau enggak? Bisa. Jadi ya itu bisa jadi salah satu hal penting ya. Penting gitu. Penting buat menjaga hubungan rumah tangga. Penting dalam hal menjaga hubungan rumah tangga. Karena ya banyak juga kadang-kadang perempuan ya merasa tidak bahagia karena love language yang dia dapat salah. Gitu. Tapi si laki-laki merasa sudah melakukan. Loh apa? Aku sudah kasih kok. Pujian saya puji dia. Gitu walaupun nanti dia balasnya flat datar. Oh berarti bukan itu.
gitu. Dia pengen love language dia lain gitu. Nah gitu. Nah seringkali kadang-kadang orang ya ada sih yang menganggap itu mah anak muda lah gitu. Tapi ya tadi saya bilang kalau orang dulu mungkin karena nggak tahu teori ini kan teori ya di dunia psikologi ya. Dulu kalau nggak tahu teorinya ya pasangan-pasangan dulu kayak bapak kita, ibu kita itu benar-benar mereka mencari sendiri. Iya kan otodidak gitu loh. Mendefinisikan apa ya yang kira-kira istriku tuh atau pasanganku tuh senangnya bagaimana ya. Itu supaya apa sih? Supaya jaga rumah tangganya. Dan kayaknya banyak yang nggak ngerti juga deh, Tat. Emang saya aja kayaknya ya, mungkin aku juga nggak banyak ngerti teori itu, tapi ternyata sudah melakukan di beberapa teori beberapa itu. hal gitu. Iya. Itu teorinya gitu. Nah, makanya kalau kita di dalam Islam kan wajib hukumnya menjaga rumah tangga. Wajib ya. Maka hal-hal yang bisa menjaga kewajiban itu dianjurkan untuk dilakukan. Jadi jangan sampai mengatakan itu nggak perlu. Padahal itu bisa menjaga rumah tangga. Maaf ya, bisa jadi karena persoalan perselingkuhan itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan love language-nya itu love-nya. Ya pingin dapat love language-nya dari orang lain ya. Nah, itu tuh bahaya betul. Orang lain lebih bisa memperlakukan itu. Ya walaupun di situ berarti sudah terjadi kesalahan interaksi. Dan diawali tentu dengan kesalahan interaksi. Tapi akhirnya kan dia dapat hal yang dia tidak dapat di rumah. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan kalau dia harus, istriku nggak bisa begini. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Makanya harus belajar. Nggak boleh tuh. Maksudnya kayak tadi, istriku nggak bisa saya melakukan gini ya karena begini kan. Aku udah dikasih tahu nih, istrinya atau suaminya udah ngasih tahu untuk love language itu gini, tapi tetap nggak bisa ngasih gitu gimana? Ya kan dari 5 tadi nggak mungkin lah. Misalnya ini kan studi ya, persoalan sains ya. Nanti sudah dibuktikan gitu. Ya tinggal dicari sebetulnya dia yang di mana. Ya dipenuhi aja. Saling memenuhi, bukan dipenuhi sekedar salah satu pihak, tapi juga keduanya pasangan ini harus saling mengetahui dan memenuhi. Supaya maksudnya apa? Tujuannya bukan persoalan long language-nya, bukan itu. Persoalannya adalah menjaga rumah tangganya. Itu dulu akarnya. Akarnya adalah kita lakukan itu untuk menjaga rumah tangga. Nah, apapun caranya dilakukan. Contoh nih, Nabi SAW itu hampir melakukan kelima-lima love language ini ke istri-istri beliau. Contohnya misalnya kayak act of service. Beliau di rumah tuh kadang bantuin istri. Ya kalau jahit sandalnya sendiri putus tuh Rasul jahit sendiri. Bajunya kadang-kadang beliau jahit sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang dilakukan beliau untuk meringankan pekerjaan istri. Itu love. Itu tandanya Nabi cinta dan menjaga hubungan keluarganya kan. Iya dong. Karena beliau care. Beliau itu orang sibuk, paling sibuk sedunia. Pemimpin negara, pemimpin umat, ya bahkan pemimpinnya para makhluk di atas muka bumi ini. Ya beliau ini pemimpinnya, super sibuk. Tapi bayangin. Masih sempat ya. Bayangin itu. Jadi itu kan berkesan sekali ya, love language itu akan jadi berkesan. Karena mengetahui posisi beliau. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak didapat itu, kenapa? Karena dia sibuk sendiri. Ayolah. Apa mungkin memang kurang kayak itu kurang mediasi ngobrol gitu ya? Betul. Ya tadi karena merasa jenuh kadang-kadang pernikahan. Nah itu yang harus dirawat. Maka kalau tanaman itu mulai kering harus disiram. Balik lagi sebelum kering dan sebelum mau nyiram berarti kan di pertemuannya di awal dibicarakan untuk itu. Ya itu perlu juga. Nanya gitu nggak aneh tuh. Misal another terus nanya. Anda dari 5 ini love language-nya ini yang mana gitu. Nah masalahnya adalah tidak semua orang kan melek itu di sebelum pernikahan. Ya kayak nggak sadar aja begitu ditanya kan baru dia nyari itu. Apa ya yang membuat saya senang gitu. Itu kan baru dia tahu tuh. Tapi dia nggak secara self diagnose, tidak melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri sebelum dia mengalami pertukaran CV misalnya atau ditanya di Nazor misalnya. Dia sudah nggak tahu dulu. Ya contohnya saya lah. Saya juga sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu saya itu apa sih ini. Terus begitu udah jalan sama istri, sudah serumah baru kita ngerti tuh. Saya itu ternyata senang banget kalau cuman misalnya dapat ucapan aja. Kalau antum apa sih paling senang? Paling senang word of affirmation sih saya. Pujian juga? Pujian aja. Sama berarti? Iya. Sama istri juga sama berarti? Iya. Kayak merasa bahwa kamu keren gitu. Kamu udah melakukan tanggung jawabmu. Itu kayak aku merasa wah. Gitu. Itu kalimat yang paling nyantol apa itu? Ya itu. Kamu sudah melakukan tanggung jawabmu dengan sebaik mungkin. Gitu. Terus pernah mertua saya almarhum ya sudah meninggal tuh ya bilang gitu. Kayak saya almarhum ibu saya itu bilang gini. Saya tuh sepertinya saya sudah lega
Karena sebenarnya sudah menitipkan anak saya ke orang yang tepat gitu. Sebelum meninggal. Oh, Anda seneng tuh kalimat-kalimat Word gitu deh. affirmation tuh seneng saya gitu. Kayak ngerasa respectful gitu. Tapi dengan kalimat itu jadi ini nggak sih? Jadi malah jadi lebih baik gitu nggak sih? Iya. Karena Setelah dapat itu impulsifnya jadi lebih positif gitu. Ada rasa impulsifnya. Jadi lebih positif, jadi lebih jadi lebih serius lagi buat melakukan hal yang sudah diapresiasi. Iya, gitu. karena diapresiasi. Ya, jadi melakukan lebih baik lagi. Iya, maksudnya gitu. Nah itu orang yang word of affirmation gitu. Jadi nah ketika orang ketemu love language-nya yang tapi tepat. kita juga deh, maksudnya saya juga deh kayaknya. Ya berarti kan sama. Enggak, kalau memang diberikan seperti itu pasti akan kayak wah aku pasti akan bisa. Ada yang nggak suka, ada yang bilang kayak lebay ya, biasa aja gitu. Ada sih ya. Berarti bukan itu gitu. Iya. Walaupun seneng. Nggak salah juga kan? Nggak salah. Nggak apa-apa. Berarti kan bukan itu. Jangan dipuji deh. Yang lain deh. Coba apa misalnya? Oh ternyata dia seneng dikasih hadiah gitu. Begitu dapat ya kan Nike KW dia seneng gitu. Wah aku dikasih hadiah gitu. Dia nggak peduli tuh KW apa enggak. Yang penting ada kertas kadonya. Kayak ada dia kayak apanya ini kayak impulsif dia kayak triggernya dia tuh bungkus kado. Jadi apapun isinya dia nggak peduli. Walaupun itu tulisannya dalamnya sepatunya tulisannya aduh das. Aduh das. Wah ini ada Nika Ardila misalnya gitu. Misalnya dia nggak peduli itu, tapi dia merasa senang aja. Misalnya kayak perayaan apa dia dapat hadiah gitu. Ada yang begitu. Kalau saya malah dapat begitu biasa aja. Atau kayak itu biasa aja kalau dapat hadiah. Iya, biasa aja. Hadiah biasa aja. Ya. Misal dapat motor Harley Davidson gitu. Ya alhamdulillah. Biasa. Tapi ya nggak se-excited ya. Kalau kita bandingin excited. Karena antum mesti mikirnya akhirat kali. Jadi kayak udah biasa aja. Jangan gitu dong antum. Kayak ini kendaraan tidak bisa dibawa ke akhirat. Enggak. Saya biasa saja dengan Harley memang Davidson. gini Mas, tadi kembali lagi kan memang kita love language-nya gitu. Ya udah kalau pasti ada kayak balancing-nya kan. Oh yang ini dikasih rumah so gitu. Antum dapat rumah? Ya seneng. Tapi nggak yang excited kayak misalkan dapat pulau, seneng banget. Dapat pulau. Ini Misal antum kasih pulau Bali. Saya pengen dapat planet ini ya. Jadi saya bisa ngumpulin. Kalian kumpul semua di satu pulau gitu. Planet Namek, seneng. Son Goku. Nah itu sih sebetulnya lebih ke love language-nya setiap orang bisa different. Gitu. Dan ya kecerdasan pasangan itu yang dibutuhkan untuk mengetahui mana titik nyaman. Dan kembali lagi intinya kenapa harus begitu-begitu sih? Nggak bisa biasa aja? Karena kita kaitannya sedang menjaga rumah tangga. Kalau menjaga rumah tangga itu soalnya wajib ya? Wajib. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah dapat pahala nggak? Dapat dong. Banyak ya pahalanya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan setiap pasangan yang saling menggenggam itu, genggaman tangan tuh, itu kan physical touch tuh. Iya, physical touch. Ya. Genggaman tangan, itu setiap dosa yang dari keduanya itu berguguran, dosa-dosa kecilnya. Dimasukin nih langsung di hadisnya nih masuk. Kan, hadis tuh kan. Tuh sahih tuh. Sahih. Itu berguguran, terus kemudian setiap misalkan jima ya, seks, jima gitu, pasangan suami istri melakukan itu sama dengan berperang di jalan Allah gitu. Gitu. Pahalanya besar. Seorang istri memberikan kopi atau minuman ke suaminya atau makanan menghidangkan. Eco-service. Dapat pahala. Nah, itu yang kadang-kadang kita kan karena itu teori dengan istilah barat. Jadi kita kayak ngerasanya itu padahal ini sains ya. Kita menduduknya sebagai ilmu pengetahuan. Dan pengistilahan itu kan supaya kita dapat definisinya. Gitu loh. Walaupun secara mungkin perilaku ya bapak ibu kita dari dulu udah melakukan itu dan itu berpahala. Itu yang paling penting kan. Berpahala. Berpahala itu ya. Nggak banyak orang ngerti tuh. Kan soalnya banyak yang nggak ngerti karena menikah untuk ibadah. Maksudnya opo? Menikah untuk ibadah ki opo loh. Nah padahal nggak ngerti karena kan untuk masyarakat Majapahit ngerti menikah untuk mengikatkan ikatan cinta aja. Iya. Aku sayang kamu, kita sayang bareng-bareng, kita mau hidup sampai tua, selesai gitu. Tapi nggak ngerti ibadah ki, maksudnya gimana sih gitu. Ada banyak kayak gitu dong pahala ya. Tapi berarti kalau nggak menikah, kebalikan dari itu dong. Misal belum menikah tapi sudah memberikan love language. Kebalik. Jadi dosa semua. Makanya perbedaannya cuma di persoalan akad. Akad aja. Pas ta'aruf tapi nggak boleh memberikan love language. Nggak boleh. Itu dosa ya? Tapi nanya boleh kok. Nanya aja. Kalau pas ta'aruf terus muji boleh nggak? Kamu cantik.
Sok. Sebaiknya enggak Masnya ganteng. Sebaiknya enggak. Enggak ya? Enggak di depan dia. Oh. Nah, dia terus review di belakang. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak, karena takutnya nanti ya tadi menimbulkan itu celahnya setan. Hadiah gimana? Kalau hadiah? Masih hadiah? Pas ta'aruf nih. Terus pas ta'aruf Nador mungkin belum bawa. Terus tertarik nih. Ya udah, hari kedua bawain apa? Pajero misal, kunci Pajero. Kuncinya aja. Kuncinya aja, panas Jopo Jeru. Iya. Pajero. Nah itu boleh bawa mobil. Bawain hadiah gitu hadiah ya. Gitu misal. Di hari kedua boleh, tapi dia harus dicatat satu hal yang harus dia tahu. Apa? Bahwa hadiah itu tidak bisa mengikat perasaan. Tapi kan kalau dikasih hadiah nanti pasti timbul perasaan. Belum tentu. Maksudnya? Belum tentu. Oh, buat orang-orang seperti Anda ya? Bukan. Enggak, banyak orang. Iya. Banyak orang di luar sana yang kalau terima hadiah tetap nggak bisa beli perasaannya. Banyak. Ya. Ya tapi kan kalau mau misalnya ada dua sikap. Biasanya ada yang menolak karena tadi aku nggak mau nanti dituntut timbal balik. Oke, ya. Dari itunya ya. Ya, terus yang beri biasanya maksa. Enggak kok, kalaupun kamu nanti nggak suka dan nggak apa-apa, aku cuma pengen ngasih hadiah. Akhirnya kan respon kedua. Ya udah saya terima ya, tapi nggak mengubah apapun. Oke. Ya itu bisa terjadi. Digituin ya, bisa. Ya. Dan yang memberi hadiah harus sadar bahwa hadiah itu ya tahabu kata Nabi. Siapa yang memberi dia dapat cinta gitu kan. Nah itu kan berlaku sebetulnya kepada sanak kerabat, sama suami istri gitu, sesama saudara. Saudara bisa ikhwan ahwat bisa saja memberi. Tapi kalau ikhwan ahwat itu memang lebih cenderungnya bakalan ada tendensi, apalagi di proses yang sudah jelas ta'aruf. Berarti ada maksud gitu. Sehingga kalau nanti dikhawatirkan maksud yang dituju tidak sampai dan itu menjadi persoalan, yang lebih baik hati-hatinya adalah tidak diambil dong. Oh gitu ya. Iya, supaya tidak tertekan dengan pemberian itu kan gitu. Walaupun kalimat yang memberikan misalnya, enggak kok ini hadiah enggak pengaruh ikhlas apa-apa. Gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Karena perasaan itu cepat berubah. Kalau pas taruh nggak mungkin tuh kalau physical touch. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi muji paling itu ya. Ngasih act of service nggak mungkin nggak? Bisa ya. Tapi kayak lagi di mana di kantor aku pesenin nggak bisa makanan dong, nggak bisa begitu. Maksudnya kalau susu nggak bisa nggak boleh nggak boleh melakukan interaksi yang sifatnya love language di ta'aruf ya sampai menikah. Hanya boleh nanya aja kamu maunya gimana gitu. Iya, nanya hal yang penting. Maksudnya nanya love language dari kamu nanya maunya aja gimana, dari kalau saya kamu maunya gimana. Betul, gitu. kalau nanti kita menikah nih. Ya, kalau kita menikah berarti ya. Kamu tuh biasanya selama ini love language-nya kayak apa sih? Diperlakukan orang tua tuh bagaimana? Yang membuat kamu orang senang. Tua. Ya kan love language pertama anak perempuan kan pasti dari orang tuanya dong. Gitu. Oh, berarti bisa validnya tinggal nanya ke orang bapaknya tua. dong, Iya, ke itu ibunya. Makanya perlunya nazar tuh itu. Ketemu wali, karena bisa tanya kita. Si adik ini tuh senangnya gimana ya Pak? Kalau happy-nya gimana sih Pak? Kalau pas Bapak ngapain gitu. Oh ini anaknya seneng nih kalau diajak jalan seneng ini. Bisa pasti valid tuh tadi. Bisa. Valid lah kan orang tua. Bukan pasangan maksudnya. Valid lah orang tua. Nggak kasih sayang orang tua itu justru makanya kenapa banyak orang tua tuh ingin mencarikan anaknya pasangan yang punya kasih sayang seperti dia menyayangi anaknya. Makanya perlu tahu cara bagaimana orang tua ini selama ini mengasih sayangi si anak perempuan ini. Sehingga laki-laki itu perlu dekat sama bapaknya atau ibunya, orang tua lahnya, supaya tahu bagaimana cara mencurahkan cintanya ke anaknya. Masih sama tuh, nggak berubah tuh? Sama, nggak akan berubah. Karena cinta pertama anak perempuan tuh pasti bapaknya. Oh wow. Iya. Sama kayak anak laki-laki. Cinta pertamanya anak laki-laki pasti ibunya. Ibunya ya. Jadi itu udah rumus. Jadi gampang cara nyarinya gitu. Sehingga kembali ke persoalan intinya, kita melakukan love language itu bukan gaya-gayaan nih. Kekinian gitu, bukan. Tapi dalam rangka menjaga rumah tangga supaya rumah tangga kita itu ya tadi barokah. Kan begitu harapannya dari Allah Subhanahu wa taala kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'a bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Jadi Allah ciptakan pernikahan dari jenis kalian, pasangan-pasangan dari jenis kalian itu supaya kalian sa'adah. Sa'adah? Senang. Tenang. Oh tenang ya, tenang ya. Tentrem. Nah supaya tentrem, mengetahui masing-masing pasangan tuh senangnya biar tentram itu bagaimana nih ininya. Of affirmation, word of affirmation kah, love language kah, dan seterusnya. Act of service kah, physical touch, atau ngasih hadiah ya. Itu penting kok. Wah. Dalam Islam jadi Oke. Jadi ini. Jadi pengen pulang ya? Pengen pulang. Pulang Tat. Ayo. Kita berikan love language. Kita beri love language kita. Mantap. Teruntuk diri